Setelah mendengar perintah Arka yang tak bisa dibantah, Dimas dan Alexa langsung menuju ke kota CL dengan jet pribadi milik Arka. Selama perjalanan, hanya ada suara Alexa yang tak berhenti mengoceh. Kau ingat dulu, Dim, kita sering kali traveling bareng bertiga dengan Arka. Kita bahkan sempat tidur bertiga dalam satu kamar hotel karena hotel tersebut penuh. Dan itu sangat kau terlalu berisik. Diamlah sebelum aku meninggalkanmu sendirian di jalan. Ucap Dimas dingin sambil mengemudi menuju hotel. Apa kau masih marah padaku, Dim? Apakah persahabatan kita yang kita bangun bertahun-tahun harus rusak karena wanita itu, Dim? Lirik Alexa membuat Dimas menepikan mobilnya. Turun, ucap Dimas dingin. Dim, apa maksudmu, Dim? Ini sudah malam. Ucap Alexa takut karena jalanan yang mereka lewati sangat sepi dan malam pun menunjukkan pukul 11 malam. Aku bilang turun ya turun. Bentak Dimas membuat tubuh Alexa bergetar takut. Ia sangat tahu bagaimana kalau Dimas marah. Ia tak akan segan-segan bermain tangan, tak peduli itu wanita atau pria. Tidak ada pilihan lain. Alexa langsung turun dari mobil, bahkan ia sampai lupa membawa tasnya yang tertinggal dalam mobil Dimas. Dimas tanpa memikirkan Alexa yang ketakutan, dengan cepat mengemudikan mobilnya meninggalkan Alexa yang kedinginan sendiri di jalan sepi itu. Alexa memandang sendu ke arah mobil Dimas. Alexa berjalan tanpa arah pada malam itu, hingga 1 jam ia berjalan, namun tidak ada tanda-tanda Dimas kembali. Alexa menangis dalam diam, hatinya sangat sakit. Ia sudah lelah menghadapi tingkah Dimas. Haruskah ia menyerah mengejar cinta laki-laki yang berstatus mantan sahabatnya itu? Itulah pikirannya, hingga tanpa sadar, Alexa berjalan melewati gang yang sepi. Dilihatnya ada 2 orang preman yang menatap lapar ke arah Alexa, hingga membuat Alexa ketakutan. Halo Nona, ngapain malam-malam sendiri, Hem? Ucap seorang preman mencolek dagu Alexa. Jangan menyentuhku dengan tangan kotormu. Ucap Alexa marah hingga membuat preman itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Nona, kau tak usah sok jual mahal, karena kau sudah berada di kawasan kami. Maka mari kita nikmati malam yang dingin ini bersama-sama. Ucap preman yang satunya lagi. Alexa dengan cepat mengambil langkah 1000, ingin melarikan diri. Namun sayang, karena preman tersebut menyadarinya. Dengan cepat preman tersebut merengkuh tubuh Alexa, sedangkan preman yang satu lagi membuka lebar kaki Alexa. Tolong, lepaskan aku. Bajingan jangan menyentuhku. Siapapun tolong aku. Hiks, tangis Alexa pecah saat tangan 2 preman tersebut merajalela menyentuh setiap inci tubuh mulus Alexa. Dan di saat preman tersebut ingin mengarahkan burungnya ke dalam sangkar Alexa, sebuah tendangan datang menghampiri pipi preman tersebut hingga membuat preman itu terjungkal ke samping. Sialan, siapa kau, Berani mengganggu kesenangan kami. Ucap preman tersebut pada laki-laki yang menendangnya, namun laki-laki itu tak menjawab. Ia langsung mengajar 2 preman tersebut tanpa ampun hingga membuat preman tersebut melarikan diri dari amukan laki-laki tersebut. Apa kau baik-baik saja? Ucap laki-laki itu ingin menyentuh tubuh Alexa. Namun dengan cepat Alexa menepis tangan laki-laki itu. Dia menatap marah benci sedih, kecewa kepada laki-laki itu. Selamat, kau berhasil membuat aku membencimu. Kau berhasil membuat aku mundur juga. Mulai hari ini, aku Alexa Albert Winson akan menghapus dan melupakan semua rasa cinta yang ada di hatiku untukmu, Dimas Anggara Winata. Mulai sekarang, hatiku sudah mati untukmu. Kau bisa tenang sekarang karena tidak akan ada lagi wanita genit dan murahan sepertiku yang mengejarmu. Oh ya, kau orang yang pintar bukan? Maka seharusnya kau mencari tahu kebenaran tentang masa lalumu itu, sehingga kau bisa mengambil sikap di masa depan. Dan aku berharap, jika kebenaran itu terungkap, perasaanmu padaku tidak akan berubah. Tetaplah seperti ini, karena di mataku sekarang, mau kau berubah atau tidak, hatiku tetap akan mati untukmu. Tegas Alexa dengan air mata berlinang. Ia tak habis pikir dengan tingkah Dimas yang terlalu egois, dan karena keegoisannya ia hampir membuat Alexa celaka. Tidak, Alexa sudah lelah, ia tak ingin lagi mengejar cinta Dimas. Dengan kejadian ini, ia semakin yakin bahwa mundur adalah jalan yang tepat. Alexa memandang tangan Dimas yang menenteng tas Alexa, hingga membuat Alexa tersenyum getir. Rupanya dia kembali hanya untuk memberikan tas Alexa. Dengan cepat Alexa merampasnya. Terima kasih. Ucap Alexa dingin pada Dimas yang berdiri mematung mendengar semua ucapan Alexa. Halo Nre, kamu masih di kota CL? Tanya Alexa pada temannya di telepon. Oh pas sekali,
Bisa tidak kamu jemputku di gang XX? Baiklah, aku akan menunggumu, ucap Alexa tersenyum lalu mematikan teleponnya. Ia merapikan bajunya yang berantakan, kemudian ia berbalik menatap Dimas yang memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kau pulanglah, aku bisa menuju ke hotel bersama temanku. Jangan takut, selama 2 minggu ke depan aku tidak akan mengganggumu lagi. Oh, maksudku selamanya, aku tidak akan mengganggumu lagi. Jadi pulanglah, ucap Alexa tersenyum getir. Hingga tak lama kemudian, datang sebuah mobil mewah berhenti di depan Alexa. Lalu turunlah seorang pria tampan mirip Cina. Hei Sa, ngapain kamu di gang ini? Ayo naik, aku akan mengantarmu ke hotel. Di gang ini sangat bahaya, apalagi untuk wanita secantik dirimu, ucap Andre khawatir pada Alexa. Iya, kau benar, tempat ini sangat berbahaya untuk wanita secantik diriku. Maka Daddy, itu tolong antar aku ke hotel, ucap Alexa tersenyum manis. Kemudian Andre membuka pintu mobilnya kepada Alexa. Sekilas ia menatap Dimas yang berdiri mematung, namun Andre tak ambil pusing. Dia langsung berputar arah membawa Alexa ke hotel yang disiapkan Arka untuk Dimas dan dirinya. Kenapa hatiku sangat sakit di saat Alexa berkata seperti itu? Bukankah itu bagus untukku? Aku tidak usah capek-capek mengusirnya lagi dari hidupku. Ya, lebih baik begini. Tapi apa maksud Alexa menyuruhku untuk mencari kebenaran masa lalu? Apa yang sebenarnya terjadi di saat itu? Gumam Dimas bingung. Alexa yang berada dalam mobil Andre tak henti-hentinya menangis. Hatinya sangat sakit membayangkan kejadian yang menimpanya tadi. Bagaimana bila dia kehilangan mahkotanya tadi? Sungguh ia tak sanggup menjadi wanita kotor. Dimas, ya, ini semua karena Dimas. Meskipun berat mengatakan dirinya akan meninggalkan Dimas, namun ia harus kuat. Ia akan membuktikan pada Dimas bahwa dirinya bisa hidup bahagia tanpa bayang-bayang Dimas di hidupnya. Semenjak kejadian malam itu, Alexa bersikap dingin kepada Dimas. Ia tak lagi menyapa bahkan menoleh ke arah Dimas sedikit pun. Bahkan di saat mereka melakukan meeting di perusahaan cabang, Alexa selalu berbicara tanpa menatap Dimas, sehingga membuat Dimas gregetan. Bukan ini yang dia mau, namun tiba-tiba Dimas ingat pada malam itu. Alexa menyuruhnya mencari tahu kebenaran tentang masa lalu. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Gumam Dimas menatap Alexa yang sedang mengobrol dengan pria salah satu rekan bisnisnya. Baik Pak, senang bekerja sama dengan Anda, ucap Alexa berjabat tangan dengan pria tersebut. Sama-sama Nona, jawab pria tersebut tersenyum. Setelah itu Alexa meminta izin permisi untuk kembali ke hotel. Dimas yang melihatnya pun tanpa sadar mengikuti Alexa keluar dari keramaian tersebut. Dilihatnya Alexa masuk ke dalam mobil yang tak lain adalah mobil Andre. Entah kenapa Dimas merasa tak rela melihatnya. Dimas menelpon Arka meminta tolong kepada Arka agar mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Arka yang mendengarnya pun terkejut. Ia tak mungkin memberitahu Dimas karena dirinya sudah berjanji pada Alexa. Namun Arka tak mungkin menyembunyikan lebih lama lagi dari Dimas. Karena cepat atau lambat, Dimas pasti tahu. Dan Arka juga merasa kasihan dengan Alexa yang menjadi pelampiasan Dimas atas suatu hal yang tidak pernah ia lakukan. Gue mohon Ar, sebagai sahabat lo, ucap Dimas lewat telepon. Baiklah Dim, dan gue harap setelah lo tahu semuanya, lo harus cepat-cepat minta maaf pada Alexa, ucap Arka mematikan teleponnya. Tak lama kemudian, HP Dimas berbunyi, dan ternyata pesan masuk dari Arka. Mata Dimas membulat sempurna melihat video tersebut, video tentang mantan kekasihnya dulu. Namun tak berhenti di situ, napas Dimas terasa tercekat di tenggorokan mendengar percakapan Arka dan Alexa. Runtuh sudah ego Dimas, ia tak habis pikir betapa bodohnya ia selama ini, betapa jahatnya ia kepada Alexa. Dimas langsung mengemudikan mobilnya menuju hotel tempat dirinya dan Alexa menginap. Ia menunggu Alexa di depan pintu kamar hotelnya. Hingga 2 jam menunggu dirinya melihat Alexa yang berjalan seperti orang mabuk ke arahnya. Sa, panggil Dimas lembut. Hehehe, kamu siapa? Kok muka kamu mirip sama bajingan itu sih? Ucap Alexa mabuk membelai wajah Dimas. Kamu mabuk, Sa? Ucap Dimas khawatir karena ia tahu kalau Alexa tak sanggup minum. Ia langsung membawa Alexa masuk. Ia membawa Alexa ke ranjangnya. Dimas ingin bangun namun Alexa yang dilanda mabuk menarik Dimas hingga Dimas jatuh ke samping Alexa. Matahari menghampiri bumi berusaha membangunkan seorang wanita cantik yang bersembunyi di bawah selimutnya.
Namun ia yang malas tak ingin membuka matanya, sehingga penciumannya yang tajam tak sengaja mencium harumnya makanan. Bau apa ini? Ucap Alexa serak. Perlahan ia membuka matanya. Ia mengingat kejadian semalam. Matanya membulat sempurna. Ia dengan segera memeriksa pakaiannya yang ternyata masih utuh. Syukurlah, ternyata itu cuma mimpi, ucap Alexa mengelus dada. Kemudian ia beranjak ke kamar mandi membersihkan diri. Setelah itu ia berjalan menuju dapur. Dan betapa terkejutnya, ia melihat pemandangan di depannya. Jantungnya berdetak kencang, napasnya tercekat. Kau sudah bangun, Sah? Ayo makan. Dimas, lirihnya. Aku akan berjuang. Dimas dan Alexa. Sah, kenapa kau melamun? Ayo duduk, aku sudah membuat sandwich daging kesukaanmu, ucap Dimas tersenyum lembut. Alexa yang melihat Dimas tersenyum lembut dan juga memakai kemeja putih yang lengannya dilipat ditambah memakai celemek dengan rambut yang masih basah menambah ketampanannya. Namun buru-buru Alexa menetralkan detak jantungnya. Ia tak ingin terjebak lagi dengan perasaannya untuk Dimas. Sudah cukup, Alexa tak mau dibodohi oleh Dimas lagi. Sedang apa kau di sini? Tanya Alexa dingin menatap tajam ke arah Dimas. Apa kau tidak lihat, aku habis membuat sandwich untuk sahabatku yang habis mabuk, ucap Dimas tersenyum. Sepertinya Anda salah orang, karena tak mungkin sahabat Anda ada di sini, Tuan. Sebaiknya Anda segera keluar dari sini, ucap Alexa datar menuju pintu untuk mengusir Dimas. Namun Dimas tak kehilangan akal. Ia merengkuh tubuh Alexa dari belakang. Wajahnya diletakkan di ceruk leher Alexa. Tindakan Dimas membuat Alexa terkejut. Jantungnya berdetak kencang. Ia berusaha melepaskan lilitan tangan Dimas di perutnya. Sah, maafkan aku. Aku sangat bodoh, Sah. Tidak seharusnya aku bersikap jahat kepadamu. Aku minta maaf, Sah. Please, lirih Dimas di telinga Alexa. Tanpa kau minta, aku sudah memaafkanmu, Dim, ucap Alexa berusaha menahan air matanya. Benarkah, Sah? Terima kasih, kau benar-benar sahabat baikku, ucap Dimas senang ingin mencium kening Alexa, namun dengan cepat Alexa menghindar. Aku bukan sahabatmu lagi, Dim. Aku tidak ingin lagi menjalin hubungan denganmu. Hatiku sudah mati untukmu semenjak kamu dengan teganya meninggalkanku malam itu. Benar kalau aku memaafkanmu, namun tidak benar bila aku menerimamu kembali dalam hidupku, karena aku sudah terlanjur kecewa atas sikapmu. Dan seperti kataku malam itu, jika kamu sudah mengetahui kebenarannya, maka tetaplah seperti dulu, seperti Dimas yang dingin dan pemarah saat berhadapan denganku. Karena mau kamu baik atau buruk, kedepannya tidak akan merubah apapun di hatiku, tegas Alexa dengan air mata yang mengalir di pipinya. Dek, dada Dimas terasa sesak, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia tak sanggup berkata apapun. Apakah ia tak mempunyai kesempatan lagi? Sedalam dan sebenci itukah Alexa kepadanya? Ia tak ingin kehilangan Alexa. Ia tak ingin Alexa pergi dari hidupnya. Bolehkah Dimas egois? Tidak, Sah. Kau tidak boleh meninggalkanku. Aku minta maaf, Sah. Aku akan berubah. Aku mohon terima aku kembali, Sah. Bukankah kau mencintaiku? Kau tidak bisa membenciku, ucap Dimas memeluk erat tubuh Alexa. Iya, kau benar kalau aku mencintaimu, dan karena cinta bodohku padamu membuat aku buta akan setiap luka yang kau berikan padaku, Dim. Aku salah karena pernah mencintaimu. Jadi sekarang aku mohon keluar dari sini. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi di depanku, teriak Alexa marah pada Dimas. Sah, tatap mataku, Sah. Apakah benar tidak ada lagi aku di hatimu? Jawab aku jujur, Sah, ucap Dimas menangkupi pipi Alexa sehingga tatapan mereka bertemu. Apakah bisa melihat apa masih adakah cinta di mataku? Tanya Alexa balik bergetar berusaha menahan perasaannya. Dimas yang melihat tatapan Alexa kepadanya yang tak lain adalah tatapan kecewa, benci, marah, dan sedih. Namun Dimas tak menyadari bahwa ada tatapan rindu di dalam mata Alexa. Perlahan Dimas menurunkan tangannya. Maaf, lirihnya kemudian ingin beranjak pergi. Kalau kamu ingin keluar, jangan lupa buang ini, ucap Alexa, dingin memberikan sandwich yang dibuat Dimas. Apakah kau juga merasakan sakit yang seperti ini, Sah? Atau bahkan lebih, batin Dimas menatap sandwich di tangannya yang kemudian ia tersenyum getir keluar dari kamar Alexa. Flashback 13
3 bulan berlalu semenjak insiden Dimas berdebat dengan Alexa. Dan karena Dimas yang patah hati, ia tak menjaga pola makannya sehingga ia jatuh sakit. Ceklek, Dimas yang matanya terpejam mendengar seorang masuk ke dalam apartemennya. Namun ia tak sanggup membuka matanya. Ia merasakan sebuah tangan membelai wajahnya, hingga tak lama kemudian ia merasakan dingin di dahinya. Yang disangkanya adalah kompres. Kemudian ia juga merasakan bahwa orang tersebut berusaha mengganti pakaiannya. Dimas yang tubuhnya sudah dibersihkan pun merasa segar. Ia terlelap dalam mimpi dengan tenang. Hingga pagi datang, ia sudah bisa membukakan matanya. "Ceklek, kamu sudah sadar, Dim?" ucap wanita tersebut yang ternyata Alexa. Ia menatap dingin Alexa yang nampak membawa bubur di tangannya. "Sedang apa kau di sini?" ucap Dimas dingin. "Buat apa lagi selain mengurus sahabatku yang sedang sakit?" ketus Alexa cemberut duduk di tepi ranjang. "Aku bukan sahabatmu," ucap Dimas dingin menatap tajam ke arah Alexa. Ya, terserah kau saja. Yang penting, kamu makan dulu sekarang, baru bisa marah-marah kepadaku. Karena marah juga butuh energi," ucap Alexa malas. Ia sudah terbiasa dengan sifat Dimas yang pemarah kepadanya sekarang. Alexa ingin menyuapi Dimas, namun, "Prang, keluar kau dari apartemenku," teriak Dimas marah membanting bubur yang dimasak Alexa. "Sampai kapan kamu akan seperti ini, Dim? Kenapa begitu mudahnya wanita itu yang baru beberapa bulan hadir di dalam hidupmu bisa merobohkan hubungan yang kita bangun bertahun-tahun? Apa karena dia sudah memberikan tubuhnya kepadamu, ha? Jika itu yang membuatmu tak bisa melupakannya, aku juga bisa, Dim," teriak Alexa marah. "Prang, keluar sebelum aku membunuhmu," ucap Dimas dingin setelah melemparkan gelas ke kepala Alexa sehingga darah mengucur deras dari dahinya. "Entah sampai kapan aku bisa bertahan dengan sikapmu, Dim. Aku berharap kau cepat sadar sebelum aku benar-benar pergi dari hidupmu," ucap Alexa lemah dengan air mata dan darah bercampur di wajahnya. Ia keluar dari apartemen Dimas dengan 2 luka, 1 luka fisiknya dan yang kedua luka di hatinya. Flashback off. "Dan sekarang aku baru sadar setelah kamu ingin pergi dari hidupku, sah?" Lirih Dimas menitikkan air matanya. Ia kembali mengingat masa-masa dirinya bersama Alexa dulu. Ia ingat Alexa yang selalu manja kepadanya dibandingkan Arka. Bahkan tak jarang meminta Dimas menggendongnya. Mereka bahkan sering tertawa bersama. Pernah suatu hari Alexa yang liburan bersamanya dan juga Arka tak membawa pakaian dalam dengan terpaksa ia memakai pakaian Dimas, sehingga membuat Dimas dan Arka tak dapat menahan tawanya melihat wajah Alexa yang masam. "Tidak, aku tidak akan menyerah, sah. Aku akan berjuang untuk mendapatkan hatimu kembali. Ini baru awalnya, sah. Kedepannya akan kubuat kau melupakan semua luka yang pernah aku buat dengan kebahagiaan yang tak akan terlupakan. Tunggu aku, sah. Aku akan berjuang," ucap Dimas semangat kepada dirinya.